Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Satrio di Serat Nusantara. Nah, di Serat Nusantara ini kita menceritakan sebuah babat atau cerita sejarah di Nusantara. Buat kalian yang ingin mengetahui tentang sejarah atau cerita rakyat, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan menceritakan sejarah yang ingin Anda ketahui. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pastinya pencet lonceng supaya saat pemberitahuan kalian akan mendapatkan informasi. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang babat sejarah dari Kebo Kenongo. Siapa Kebo Kenongo? Nah, ikuti terus Serat Nusantara. Sejarah hidup Ki Kebo Kenongo tentu saja dimulai dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raden Kertabumi yang memperistri Putri Campa. Nama permaisuri negeri Campa itu adalah Dewi Anarawati, seorang penganut Islam yang menurunkan Ratna Pembayun ibunda Ki Ageng Kebo Kenongo dan Ki Ageng Kebo Kanigoro. Dari garis darah itulah banyak yang menganggap bahwa Kebo Kenongo adalah pewaris sah tahta Majapahit, sehingga banyak yang secara bisu mengharapkan ia naik ke tampuk kepemimpinan, tidak sekedar menjadi adipati Pengging. Secara diam-diam pula pengaruh Pengging terus mengalir juga di Demak yang dipimpin Sultan Jimbun, yaitu Raden Patah, keturunan dari Brawijaya V dari istrinya yang lain. Nah, rasa cemas mengalir di tengah bangsawan Demak yang merasa bahwa Pengging merupakan ancaman. Maka begitulah, meski tidak terang-terangan, terjadi ketegangan yang nyata dirasakan Pengging dan Demak itu sendiri. Padahal Ki Ageng Pengging sendiri bukan tipe yang priagung yang haus kekuasaan. Sebaliknya, tidak banyak cita-cita politiknya selain membuat rakyat banyak lebih sejahtera. Di Kadipaten Pengging yang terlihat menonjol adalah olah batin serta olah ngilmu agama. Kekuatan yang disokong oleh keprajuritan semakin surut, digantikan dengan mereka yang berburu ilmu non-duniawi di bawah bimbingan Ki Ageng. Sifatnya yang apolitik dan cenderung gemar memperdalam spiritualitas semakin kental setelah berguru kepada Syekh Siti Jenar. Tapi justru itulah yang membuat Demak semakin mencurigai posisi Pengging sebagai ancaman yang serius. Ki Ageng dianggap bersekutu dengan Syekh Siti Jenar yang secara nyata ajarannya berseberangan dengan Wali Songo. Bergabungnya Ki Ageng dalam barisan Syekh Lemah Abang seolah menjadi tabuhan benderang yang memberi aba-aba bahwa para wali untuk menindaknya. Dan benar, pada akhirnya Ki Ageng dilenyapkan atas nama menegakkan kebenaran selain menjadi bibit makar setelah penguasa Pengging benar-benar tak sudi menghadap Sultan Demak itu sendiri. Kebesaran Ki Ageng hingga kini masih selalu menjadi perbincangan, meski tidak jarang bercampur dengan legenda. Ya, artinya asal-usul Ki Ageng Pengging, nama aslinya adalah Raden Kebo Kenongo. Kakaknya bernama Raden Kebo Kanigoro. Keduanya adalah putra pasangan Andayaningrat dan Ratu Pembayun. Kebo Kenongo menjadi Ki Ageng Pengging II. Dalam Serat Kanda mengisahkan Andayaningrat membela Majapahit saat berperang melawan Demak. Ia tewas di tangan Sunan Ngudung, panglima pasukan Demak yang juga anggota Wali Songo. Kebo Kenongo tidak ikut berperang karena takut menghadapi gurunya. Padahal Syekh Siti Jenar sendiri tidak mendukung serangan Demak itu sendiri.
Kebo Kenongo kemudian menjadi penguasa Pengging menggantikan ayahnya, namun ia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para bupati umumnya, melainkan hidup sebagai petani, membaur dengan rakyatnya sendiri. Menurut serat dari Siti Jenar, Kebo Kenongo bertemu Syekh Siti Jenar sesudah menjadi penguasa Pengging. Dikisahkan keduanya berdiskusi tentang persamaan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Akhirnya dicapai sebuah kesepakatan kalau ketiga agama tersebut pada hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Hanya tata cara peribadatannya saja yang berbeda. Nah, keluarga Ki Ageng Pengging, Ki Kebo Kenongo Pengging menikah dengan kakak perempuan dari Ki Ageng Butuh atau murid Syekh Siti Jenar. Dari perkawinan itulah lahir seorang yang bernama Mas Karebet. Nah, saat Mas Karebet dilahirkan, Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang yang didalangi kakak seperguruannya yaitu Ki Ageng Tingkir. Nah, sepulang mendalang, Ki Tingkir meninggal dunia. Kelak sepeninggalan Ki Ageng Pengging dan istrinya, Karebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda dari Ki Ageng Tingkir. Sehingga setelah dewasa, Karebet pun dijuluki sebagai Joko Tingkir dan mendirikan Kesultanan Pajang. Pendirian Kesultanan Pajang adalah sebagai usaha Joko Tingkir yang telah berhasil memperistri Putri Sultan Trenggana untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak menuju pedalaman Jawa. Hal inilah yang memunculkan teori perpindahan corak kerajaan maritim ke agraris. Secara politis juga untuk menjauhkan diri dari kemungkinan sengketa dengan keturunan Sekar Sedal Lepan yang bernama Arya Penangsang. Kematian Ki Ageng Pengging menurut Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo ini dicurigai oleh Raden Patah hendak memberontak karena tidak mau menghadap ke Demak. Jadi Patih Wanapala atau versi serat dari Siti Jenar menyebut bahwa Patih Wanasalam dikirim ke Pengging untuk menyampaikan teguran. Artinya waktu setahun berlalu dan Ki Ageng Pengging tetap tidak mau atau menolak menghadap, apalagi ia gencar mendakwahkan ajaran dari Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat oleh pemerintahan Demak. Namun banyak orang juga yang mungkin tidak tahu bahwa ada sebuah polemik antara keluarga daripada Ki Kebo Kenongo dengan Raden Patah sendiri. Ada sebuah kisah yang mungkin tidak bisa diungkapkan dalam kaidah umum karena ini menyangkut harkat martabat daripada aib dari kerajaan Demak itu sendiri. Makanya kisah ini hanya orang-orang tertentu yang mengetahui kebenaran adanya persitegangan antara Kebo Kenongo dengan Raden Patah itu sendiri. Ketika utusan dari Raden Patah untuk menegur Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo ini tidak berhasil, maka Sunan Kudus dan rombongan tiba di Pengging. Ki Pengging merelakan kematiannya daripada harus menghadap Raden Patah. Akhirnya ia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya yaitu ujung siku ditusuk keris Sunan Kudus. Nah, menurut serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo meninggal karena kemauannya sendiri. Sebelumnya dikisahkan berhasilnya menyadarkan Sunan Kudus tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Jadi memang banyak sekali kontroversi cerita yang pada akhirnya ada hal-hal yang bersifat sebuah rahasia yang tidak bisa dipublish karena hubungan dan keretakan mereka berdua. Nah, kematian dari Ki Ageng Pengging disebabkan karena penolakan terhadap pemerintahan Demak. Ia adalah murid terbaik Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar itu adalah seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi duniawi. Nah, itulah salah satu cerita dari Serat Nusantara yang saya sampaikan tentang Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo, yang salah satunya adalah kita ketahui bahwa beliau adalah
bapak dari Joko Tingkir. Namun kekisruhan dalam hubungan harmonisasi antara Ki Ageng Pengging dan Raden Fatah ini yang mungkin masih menyisakan tentang sebuah rahasia yang tidak diungkap siapa sebenarnya Joko Tingkir. Nah, untuk mengetahui Serat Nusantara atau cerita-cerita lain yang ingin Anda ketahui, silakan di kolom komentar. Nanti akan saya lanjutkan untuk menceritakan apa yang kalian ingin tahu tentang sebuah sejarah. Dalam Serat Nusantara ini saya coba memaparkan sejarah yang kami ketahui, dan ketika ada sebuah perbedaan dengan Anda, sebaiknya Anda juga bisa memberikan informasi kita untuk menjadi penambahan wawasan dalam sejarah dan meluruskan atau menyempurnakan dari babat-babat yang terdahulu yang telah hilang ataupun yang tertutup. Itulah cerita singkat saya tentang Kebo Kenongo. Untuk selanjutnya Anda ingin mengetahui cerita-cerita babat Nusantara, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.